Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejak Profesor. Sahabat semuanya, semoga rekan-rekan semuanya sehat ya, dan semua urusannya. Baik teman-teman semuanya, di channel Sejak Profesor, di video kali ini kita akan menyampaikan mengenai revisi proposal ya dan RAB, khususnya di program penelitian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada surat dari Kemendikbudristek ya, tanggal 29 April ya 2026, mana menindaklanjuti dari keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi nomor 87 ya, yang terkait dengan honorarium tim pelaksana peneliti dan pengembangan, yaitu ada di keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 87 ya, tahun 2026. Nah, di dalam surat pemberitahuan revisi proposal ini, Ibu sekalian, ini perlu kita perhatikan beberapa ketentuannya di revisi proposal yang harus Bapak Ibu lakukan ya, paling lambat tanggal 12 ya, 12 di sini 12 April ya 2026 ya, menindaklanjuti catatan dan saran perbaikan dari reviewer ya, 1, reviewer 2 ya, dan juga menyelaraskan ya kegiatan ya, kemudian jadwal dan juga target luaran. Nah, kemudian terkait dengan program pengabdian kepada masyarakat, tidak diperkenankan mengubah mitra, sasaran, dan juga lokasi kegiatan. Nah, yang penting dalam revisi RAB yaitu disusun dengan memperhatikan batasan komponen dan standar biaya berdasarkan dana yang disetujui sebagaimana tercantum pada lampiran 1. Nah, jadi nanti misalnya batasan komponennya adalah misalnya untuk honorarium tim pelaksana itu maksimal adalah 25% dan kemudian mengacu pada standar biaya masukan. Nah, di sini batasan komponen dan 20% itu dihitung ya dari dana yang disetujui. Nah, kemudian ketentuan mengenai tarif honorarium serta batasan partisipasi tim itu merujuk pada Kemendikbudristek 87 tahun 2026 yang menetapkan bahwa ketua dan anggota tim ya, misalnya ada Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan lebih dari 3 proyek penelitian dan juga pengembangan ya, sesuai dengan panduan yang berlaku pada masing-masing program, maka hanya bisa menerima honorarium ya paling banyak untuk 3 proyek penelitian dan pengembangan yang didanai oleh Kemendikbudristek. Nah, kemudian mengisi ya dan mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan program tahun 2026 melalui laman BIMA. Khusus untuk program penelitian ya wajib melampirkan fakta integritas dalam dokumen yang sama. Nah, ini semuanya setelah nanti Bapak Ibu sekalian mengupload revisi proposal ya, dan juga sudah melakukan revisi RAB, nanti akan mengisi dan juga mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan program tahun 2026. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, batas akhir pengunggahan revisi proposal dan RAB ditetapkan paling lambat 12 Mei 2026. Untuk pelaksanaan program sendiri itu bisa dimulai sesuai dengan tanggal dalam kontrak. Itu tanggal 13 April 2026. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan surat ya pernyataan. Nah, di sini kalau mengacu pada lampiran dalam surat ini ya, yang dijelaskan mengenai ya tarif honorarium bagi tim pelaksana. Tim pelaksana di ketua di sini paling tinggi ya batasannya ya 150% dari honorarium anggota. Sedangkan honorarium
anggota sendiri itu paling tinggi 2,4 juta per bulan ya, di 2,4 juta per bulan. Kemudian tenaga administratif ya itu 820.000 ya per bulan ya maksimal. Dan kalau pembantu peneliti itu 25.000. Jadi sebelumnya pembantu peneliti kalau masuk di pengumpulan data, kemudian analisis data, nah itu semuanya sekarang dimasukkan semuanya ke honorarium pelaksana. Nah ini secara total ya, setelah dikalikan dengan jumlah bulan ya, misalnya dikalikan dengan 12 bulan berarti mulai April ya, dimulai April dikalikan 9. Nah Januari, Februari, Maret kan belum berjalan, jadi mulai April, jadi April ada 9 bulan, nah 9 itu dikalikan dengan honorarium yang mengacu pada ketentuan ini, kemudian secara total sendiri itu di sistem sudah ada Bapak Ibu sekalian, di sistem sudah ada. Misalnya karena batasnya 25% ya berarti di situ misalnya kalau angkanya 94,95% itu masih memenuhi. Tapi kalau sudah di atas 25% itu perlu dilakukan penyesuaian ya agar tidak melebihi batasan maksimal. Nah, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ini sebagai pedoman utama dalam penyusunan revisi RAB. Nah, ketentuannya sendiri, RAB penelitian memuat komponen, ada biaya belanja bahan, ada biaya pengumpulan data, ada biaya analisis data, biaya sewa, biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib, serta di sini ditambahkan ada komponen honorarium tim pelaksana. Nah, kemudian juga khusus ya untuk penelitian dasar yaitu diperbolehkan menggunakan komponen biaya luaran wajib ya, sebagai biaya publikasi ya, APC lah ya, Article Processing Charge itu maksimal 10% dari pendanaan setiap skema. Di pendanaan setiap skema. Jadi misalnya kalau penelitian fundamental reguler ya pendanaannya maksimal misalnya 150 juta, maka kita bisa ya membebankan untuk biaya publikasi atau EPC maksimal 10% yaitu 15 juta. Nah, sedangkan untuk program pengabdian kepada masyarakat dan inovasi seni Nusantara ini ketentuan lama kemudian diubah sekarang ya, ada ketentuan baru ya, itu yang mengacu di keputusan Kemendikbudristek nomor 87 ya, nomor 87 tahun 2026 ya, sehingga yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat ya di sini biaya honorarium upah dan jasa ya paling tinggi 25%. Ini sama ya. Tapi di sini ada honorarium tim pelaksana maksimal 25%, kemudian dibatasi juga untuk biaya upah maksimal 5% ya, dan kemudian biaya jasa maksimal 5%. Nah, kemudian juga biaya teknologi dan inovasi paling rendah 50%. Jadi memang lebih banyak difokuskan ke teknologi dan inovasi, dan biaya pelatihan sendiri juga paling tinggi 10%, biaya perjalanan dinas paling tinggi 15%. Nah, kemudian di sini ada ketentuan biaya honorarium tim pelaksana upah dan jasa merupakan komponen biaya yang dihitung secara kumulatif dari batas paling tinggi sebesar 25% dari total anggaran. Jadi meskipun di sini ketentuan honorarium tim pelaksana maksimal 25%, tapi di sini secara total ya bersama dengan upah dan jasa itu juga paling tinggi 25%. Nah, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian untuk di sini sudah diberikan tata caranya ya, mulai masuk ke masing-masing akun ya untuk yang ketua pengusul ya. Kemudian di sini masuk ke bagian penelitian ya, program penelitian ya, dan juga masuk ke pengabdian masyarakat. Kalau pengabdian
kemudian memilih pengabdian kepada masyarakat reguler, ya menu pengabdian, lalu memilih inovasi seni Nusantara untuk program seni Nusantara. Nah, kemudian di situ ada menu ya, kalau pembimbingan teknis ya langsung diloncati ke perbaikan usulan aja ya. Di situ ada aksi ya, di situ statusnya masih belum selesai ya, sehingga harus diklik masuk ke aksi. Nah, kemudian setelah itu ya dilakukan upload ya, Bapak Ibu sekalian bisa upload itu ya dokumen ya, unduh dulu ya, unduh template-nya dulu, karena ada perbedaan template antara template revisi dengan template proposal ya. Kalau dalam template revisi itu tidak ada judul ya, tidak ada judul meskipun yang lainnya sama, tapi kita harus mengajunya ke sini kemudian diupload ya. Nah, itu mengacu pada catatan reviewer, Nah, kemudian kalau mitra sasaran ini bagi pengabdian masyarakat dan tidak boleh diubah, dan juga lokasi kegiatan. Nah, kemudian diperhatikan ya komentar dari reviewer ya, sebagai bagian kita untuk melakukan perbaikan proposal ya. Dan kalau penelitian, mitra sasaran dan mitra kerjasamanya tidak perlu ada ya. Kemudian diupload ya, maksimal filenya 5 MB. Nah, kemudian setelah itu ya, untuk yang khusus untuk yang program riset konsorsium unggulan berdampak RIPUK ya, pengusul wajib memperbaiki luaran ya sesuai dengan besaran pendanaan yang disetujui ya. Karena untuk program penelitian tidak perlu melakukan perbaikan terhadap luaran ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah di upload ya revisi yang sesuai dengan template-nya, dan setelah itu wajib memperbaiki RAB sesuai dengan dana yang disetujui. Nah, komponen untuk program penelitian sendiri ada bahan, pengumpulan data, sewa peralatan, analisis data, pelaporan penelitian dan luaran wajib, serta ada tambahan honorarium tim pelaksana. Nah, semuanya diisi. Nah, di sini ada tampilan perbaikan RAB, program penelitian, dan RIKUK. Nah, di sini ada secara total. Nah, secara totalnya yang di revisi ini ya sama nanti dengan total dana yang disetujui. Nah, ini kalau untuk program pengabdian masyarakat dan juga program inovasi seni Nusantara itu ada terdiri dari komponen belanjanya, teknologi dan inovasi, honorarium, upah dan jasa, biaya konsumsi, dan kudapan pada kegiatan pelatihan dan biaya perjalanan. Nah, ini juga ada batasannya ya, kalau di sini ada batasannya. Lebih banyak batasannya kalau untuk program pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya setelah kita melakukan revisi ya, kemudian langkah selanjutnya adalah mengunggah ya surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan. Ya, dengan mengunduh template-nya dulu ya. Dengan mengunduh template suratnya dulu, kemudian mengunggah kembali pada bagian unggah file. Dan setelah mengunggah surat pernyataan kesanggupan ya, kemudian klik tombol selanjutnya, maka akan muncul ya rekap pengisian tahap 1 sampai dengan tahap 3 yang sudah diisi. Maka pengusul diharuskan mengecek apakah semua komponen sudah dilakukan dengan baik. Pada halaman pengecekan ya, ini ditampilkan semua komponen hasil perbaikan usulan. Jika ada komponen yang masih perlu diperbaiki, pengusul bisa kembali ke tahapan sebelumnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini yang terkait dengan surat ya. Nah, di sini juga ada, tadi kita sampaikan ini aja ya, sekilas saja, karena di sini terkait dengan Kependikbud Saintek nomor 87 ya, di sini
ketua honorarium per bulan paling tinggi 150% ya dari honorarium anggota. Anggota sendiri 2,4 juta per bulan dan tenaga administratif 820.000 per bulan ya. Pembantu peneliti di sini ya dihitung ya berdasarkan jam ya, berdasarkan jam. Jadi honorarium paling banyak 25.000 per jam. Nah, kemudian untuk di sini juga Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan ya dari beberapa catatan ya, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan di sini. Jadi kapan honorarium tim pelaksana bisa diberikan? Ya, maka ini dibayarkan ya sesuai dengan keterlibatan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan serta dibayarkan secara bertahap berdasarkan progres dan capaian kegiatan. Jadi tidak bisa langsung, jadi harus dilakukan secara bertahap. Apakah honorarium tetap diberikan jika tidak ada aktivitas? Maka tidak bisa diberikan. Karena honorarium diberikan berdasarkan keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan. Apabila tidak terdapat aktivitas dalam periode tertentu, maka honorarium tidak layak dibayarkan. Nah, kemudian apakah alokasi honorarium menambah total dana kegiatan? Ya, di honorarium itu tidak menambah total dana kegiatan karena merupakan bagian dari total anggaran yang sudah disetujui. Siapa yang berhak untuk mendapatkan honorarium? Bapak Ibu sekalian, di sini bisa ketua, anggota, ya anggota bisa anggota dosen, anggota non dosen, kemudian bisa juga diberikan untuk tenaga administratif dan juga bisa untuk pembantu peneliti. Nah, kemudian tenaga administratif di sini adalah untuk membantu ya, membantu pelaksanaan kegiatan, tapi dalam aspek administrasi. Sedangkan pembantu peneliti ini tenaga pendukung yang membantu melaksanakan kegiatan penelitian ya, dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan kegiatan, misalnya untuk melakukan pengumpulan data ya, pengumpulan data sekunder atau pengumpulan data itu bisa dimasukkan di sini. Tenaga administratif dan juga pembantu peneliti bisa berasal dari luar pelaksana ya sepanjang memiliki kompetensi yang relevan, keterlibatannya nyata ya dalam pelaksanaan kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substansi penelitian. Apakah peneliti non dosen ya atau mahasiswa bisa menerima honorarium pada program penelitian? Bisa. Maka peneliti non dosen bisa menerima honorarium sebagai anggota sepanjang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan secara aktif ya sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Sedangkan khusus untuk mahasiswa program tesis, magister dan disertasi doktor, keterlibatan dalam pelaksanaan penelitian sebagai bagian dari tugas akhir dapat diberikan honorarium sebagai anggota tim sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku serta bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Kembali lagi ya, berarti kalau prinsip pemberian honorarium itu diberikan secara proporsional berdasarkan peran, ya, beban kerja serta kontribusi nyata. Nah, ini semuanya yang menentukan ini adalah ketua tim pengusul, ya. Jadi yang menentukan mengenai ya beban kerja dan juga kontribusi dalam pelaksanaan penelitian. Apakah semua anggota tim wajib diberikan honorarium? Tidak wajib. Honorarium diberikan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan, serta harus tetap rasional, proporsional, dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, dan disesuaikan dengan peran dan kontribusi dari masing-masing anggota. Nah, apakah honorarium tetap harus diberikan atau dicairkan? Tidak, karena honorarium tidak bersifat wajib untuk diberikan atau dicairkan. Pemberian honorarium disesuaikan dengan kebutuhan, perencanaan, dan juga keterlibatan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan. Yang bertanggung jawab dalam pemberian honorarium dalam tim adalah ketua tim pelaksana, termasuk
untuk tenaga administratif dan juga pembantu penelitian, dan memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan juga substansi penelitian. Bagaimana mekanisme pembayaran honorarium? Ya, honorarium dibayarkan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan dan capaian kegiatan. Berdasarkan ini proporsional ya, sesuai dengan tahapan pelaksanaan. Apakah ketentuan batas 25% berlaku sama untuk semua program? Tidak. Ya, nah untuk program penelitian dan pengembangan, alokasi honorarium tim pelaksana paling tinggi sebesar 25% dari total anggaran kegiatan. Nah, kemudian untuk program pengabdian dan program inovasi seni Nusantara, ya, alokasi honorarium bersama dengan biaya upah dan jasa dibatasi paling tinggi 25% dari total anggaran. Nah, jadi perhitungan pengalinya itu yang berbeda ya. Nah, kemudian untuk besaran honorarium ya ada batasannya dan tidak bersifat wajib untuk dipenuhi seluruhnya. Misalnya ketua paling tinggi 150% dari honorarium anggota per bulan. Anggota paling tinggi 2,4 juta per bulan, tenaga administratif paling tinggi 820.000 per bulan, pembantu peneliti paling tinggi 25.000 per jam. Nah, di sini besarannya sesuai dengan peran, beban kerja, dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, masing-masing juga ada ketentuan khususnya, misalnya untuk yang program lingkup ya, di sini ada ketentuan yang berkaitan dengan ada ketua konsorsium dan juga ada ketua tim yang berbeda secara honorarium. Kalau ketua konsorsium sama ya, tetapkan paling tinggi 150% dari honorarium anggota per bulan, sedangkan ketua tim paling tinggi 3,2 juta per bulan. Dari maksimal 3 yang berhak untuk mendapatkan honorarium adalah 3 program paling banyak. Apakah uang harian tetap dapat dipertanggungjawabkan selama menerima honorarium? Jadi uang harian dapat dipertanggungjawabkan sepanjang diberikan dalam rangka kegiatan perjalanan dinas atau kegiatan lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tetap meskipun juga menerima honorarium ya, uang harian juga bisa ya, sepanjang ini kaitannya sama dalam rangka kegiatan perjalanan dinas atau kegiatan lapangan ya, ini kuncinya di sini kalau untuk uang harian. Nah, apakah dikenakan ketentuan dalam PPA pasal 21 untuk honorarium? Ya, jadi nanti mengacu pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Resiko jika alokasi honorarium tidak sesuai dengan ketentuan, maka anggaran dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berpotensi menjadi temuan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal ya. Wajib dilakukan penyesuaian anggaran atau pengembalian ke kas negara. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan seputar revisi proposal dan revisi anggaran ya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sudah yang menerima hibah dan juga sedang dalam proses untuk perbaikan proposal dan RAB. Ya, insya Allah kita lanjutkan ke video berikutnya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmu berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.